Assalamualaikum sahabat yang dirahmati Allah. Sebelum menyimak kisahnya, saya sarankan untuk lupa like, subscribe dan tinggalkan komentar sholawat Nabi Muhammad ya. Mari kita simak kisahnya. Malam itu, alun-alun kota berubah menjadi lautan manusia. Ribuan pasang mata tertuju pada panggung megah yang diterangi sorot lampu warna-warni. Di tengah gemuruh tepuk tangan dan teriakan antusias, seorang penyanyi muda berbakat, Niken Salindri, melangkah anggun menuju mikrofon. Gaunnya berkilauan, wajahnya memancarkan pesona, dan suaranya yang merdu langsung menghipnotis seluruh penonton. Malam itu seharusnya menjadi malam yang tak terlupakan, malam perayaan musik dan kebersamaan. Namun, di balik gemerlap panggung dan riuhnya penonton, tersimpan bara api kemarahan yang siap meledak. Yono, seorang polisi yang bertugas menjaga keamanan acara, berdiri di sudut panggung dengan ekspresi muram. Matanya menatap tajam ke arah panitia penyelenggara. Bibirnya terkatup rapat menahan amarah. Malam itu, ia merasa diremehkan, haknya diabaikan. Bayaran yang dijanjikan tak kunjung tiba, sementara acara terus berlanjut hingga larut malam. Yono merasa dirinya seperti bayangan, tidak dihargai, tidak dianggap. Padahal, ia mempertaruhkan keamanan acara, memastikan tidak ada kericuhan, tidak ada gangguan. Namun, panitia seolah-olah tutup mata. Telinga mereka tuli akan keluhannya. Rasa kesal dan amarahnya semakin memuncak, menggerogoti akal sehatnya. Ia merasa diperlakukan tidak adil, diremehkan, dan diabaikan. Di tengah lantunan merdu suara Niken, amarah Yono mencapai puncaknya. Ia merasa seperti gunung berapi yang siap meletus. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tanpa pikir panjang, ia melangkah maju, menerobos kerumunan panitia, dan naik ke atas panggung. Tatapannya tajam, rahangnya mengeras, dan langkahnya mantap. Ia tidak peduli dengan teriakan kaget penonton. Ia tidak peduli dengan tatapan bingung Niken. Dengan gerakan kasar, Yono mengangkat kakinya dan menendang tubuh Niken dengan keras. Tubuh penyanyi muda itu terhempas ke lantai panggung. Kepalanya terbentur mikrofon, dan jeritan kesakitan menggema di seluruh alun-alun. Malam yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi malam petaka. Penonton yang awalnya bersorak histeris kini berteriak marah. Beberapa di antaranya naik ke atas panggung untuk menolong Niken dan menghajar Yono. Kekacauan pecah di alun-alun. Panitia berusaha menenangkan massa, tetapi kemarahan sudah membakar hati penonton. Mereka tidak terima dengan tindakan brutal Yono. Mereka merasa malam itu telah dirusak oleh oknum yang seharusnya menjaga keamanan. Polisi lain yang bertugas di acara tersebut mencoba mengamankan Yono, tetapi massa semakin beringas. Botol dan benda-benda lain berterbangan ke arah Yono, melampiaskan kemarahan mereka. Di tengah kekacauan itu, seorang pria paruh baya, salah satu panitia acara, bergegas menolong Niken. Ia melihat penyanyi muda itu terbaring lemah di lantai panggung. Wajahnya pucat, dan air matanya mengalir deras. Pria itu membantu Niken berdiri, menanyakan keadaannya, dan berusaha menenangkannya. Niken hanya bisa mengangguk pelan. Tubuhnya masih terasa nyeri akibat tendangan Yono, dan hatinya masih diliputi rasa takut dan bingung. Malam itu, alun-alun kota menjadi saksi bisu amarah yang tak terkendali. Seorang polisi yang seharusnya menjadi pelindung, justru menjadi pelaku kekerasan. Seorang penyanyi muda yang seharusnya menghibur, justru menjadi korban kebrutalan. Malam itu, kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dipertaruhkan. Malam itu, keadilan dituntut untuk ditegakkan. Keesokan paginya, insiden di alun-alun kota menjadi berita utama di berbagai media. Video amatir yang merekam detik-detik penyerangan Yono terhadap Niken Salindri tersebar luas di media sosial, memicu kemarahan publik. Ribuan komentar membanjiri unggahan tersebut, sebagian besar berisi kecaman terhadap tindakan brutal Yono dan tuntutan keadilan untuk Niken. Nama Yono menjadi perbincangan hangat, sementara pihak kepolisian mendapat tekanan dari masyarakat untuk segera menindak tegas pelakunya. Di kediamannya, Niken masih belum bisa melupakan kejadian malam itu. Rasa nyeri di tubuhnya mulai mereda, tetapi ketakutan dan trauma masih membekas di pikirannya. Ia terus memandangi ponselnya,
membaca berbagai dukungan dari penggemar dan rekan sesama artis. Banyak yang mengutuk tindakan Yono dan menuntut keadilan untuk Niken. Meski begitu, ia merasa ragu. Ia tidak ingin peristiwa ini menghambat karirnya, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa ini bukan hal yang bisa diabaikan. Di kantor kepolisian, Kompol Agus menghadapi kemarahan publik dan tekanan dari atasannya. Ia tahu bahwa tindakan Yono telah mencoreng nama baik kepolisian. Ia berjanji akan menindak tegas Yono dan memastikan keadilan ditegakkan. Yono sendiri ditahan dan diperiksa secara intensif. Ia mengakui perbuatannya, tetapi ia merasa bahwa kemarahannya dapat dimengerti. Ia merasa tidak dihargai dan diremehkan oleh panitia penyelenggara acara. Sementara itu, Niken didampingi oleh manajernya, Pak Arif, dan pengacaranya, Ibu Ratih. Mereka berdiskusi tentang langkah-langkah hukum yang akan diambil. Ibu Ratih menjelaskan bahwa tindakan Yono merupakan tindak pidana penganiayaan dan dapat dijerat dengan hukuman penjara. Niken merasa ragu, tetapi ia akhirnya memutuskan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Ia ingin keadilan ditegakkan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang pernah mengalami kekerasan. Kasus ini menarik perhatian publik dan media massa. Banyak yang mendukung Niken dan menuntut keadilan, tetapi ada juga yang meragukan niatnya. Mereka menuduh Niken hanya mencari sensasi dan popularitas. Niken merasa sedih dan kecewa, tetapi ia tidak ingin terpengaruh oleh komentar-komentar negatif tersebut. Ia ingin fokus pada proses hukum dan memastikan Yono mendapat hukuman yang setimpal. Proses hukum berjalan panjang dan rumit. Yono didakwa dengan pasal penganiayaan dan menghadapi ancaman hukuman penjara. Pengacaranya berusaha membela Yono dengan alasan bahwa tindakannya dilakukan dalam keadaan emosi yang tidak terkendali. Namun, jaksa penuntut umum menegaskan bahwa hal itu tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan kekerasan, terutama terhadap seseorang yang tidak bersalah. Niken menjadi saksi kunci dalam persidangan. Ia menceritakan kronologi kejadian dan dampak yang dialaminya. Ia merasa gugup dan takut, tetapi ia berusaha tetap tegar. Ia ingin keadilan ditegakkan, dan ia percaya bahwa kebenaran akan menang. Persidangan berlangsung selama beberapa minggu, dan akhirnya hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada Yono. Vonis tersebut disambut baik oleh publik dan pendukung Niken. Mereka merasa bahwa keadilan telah ditegakkan. Namun, bagi Niken, proses hukum ini meninggalkan luka yang dalam. Ia merasa trauma dan takut untuk tampil di atas panggung lagi. Ia merasa bahwa kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Namun, dengan dukungan dari keluarga, teman, dan penggemar, ia berusaha untuk bangkit dan melanjutkan hidupnya. Ia bertekad untuk tidak membiarkan kejadian ini menghancurkan karirnya. Setelah vonis dijatuhkan, Yono harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Ia dipindahkan ke penjara, tempat di mana ia harus beradaptasi dengan kehidupan yang keras dan terisolasi. Di sana, ia bertemu dengan narapidana lain dengan latar belakang yang beragam. Beberapa di antaranya melakukan kejahatan yang lebih serius daripada dirinya. Ia mulai merenungkan perbuatannya dan menyadari betapa besar kerugian yang telah ia timbulkan. Di luar penjara, keluarga Yono juga harus menghadapi dampak dari perbuatannya. Istrinya, yang selama ini mendukungnya, merasa malu dan terhianati. Anak-anaknya, yang dulu bangga dengan ayah mereka, kini menjadi bahan ejekan teman-teman mereka. Mereka harus menghadapi tatapan sinis dan bisikan tetangga, yang membuat mereka merasa terisolasi dan tertekan. Sementara itu, Niken mencoba untuk pulih dari trauma yang ia alami. Ia mengalami mimpi buruk dan kilas balik yang membuatnya takut untuk tampil di atas panggung lagi. Ia merasa bahwa keamanan dan kepercayaan dirinya telah direnggut. Namun, ia tidak ingin menyerah pada ketakutan. Ia ingin membuktikan bahwa ia lebih kuat dari kejadian itu. Dengan dukungan dari keluarga, teman, dan penggemar, Niken menjalani terapi untuk mengatasi traumanya. Ia belajar teknik-teknik relaksasi dan meditasi untuk mengendalikan kecemasan dan ketakutannya. Ia juga berbicara dengan terapis tentang perasaannya dan belajar untuk memproses emosinya dengan cara yang sehat. Selain terapi,
Niken juga menemukan kekuatan dalam musiknya. Ia menulis lagu-lagu yang mengungkapkan perasaannya dan pengalamannya. Ia menggunakan musik sebagai cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan menginspirasi orang lain yang mengalami hal serupa. Lagu-lagunya menjadi hit, dan ia kembali mendapatkan kepercayaan dirinya sebagai penyanyi. Niken juga memutuskan untuk menggunakan platformnya untuk menyuarakan tentang pentingnya keadilan dan melawan kekerasan. Ia bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang peduli dengan korban kekerasan dan mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik tentang masalah ini. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada orang lain yang harus mengalami apa yang ia alami. Di sisi lain, Yono juga berusaha untuk memperbaiki dirinya di penjara. Ia mengikuti program-program rehabilitasi dan belajar keterampilan baru. Ia menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dan ingin menebusnya. Ia menulis surat kepada Niken, meminta maaf atas perbuatannya dan mengungkapkan penyesalannya. Surat Yono membuat Niken terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa Yono akan meminta maaf. Setelah merenungkan surat itu, ia memutuskan untuk memaafkan Yono. Ia menyadari bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan beban dan bergerak maju. Ia ingin Yono belajar dari kesalahannya dan menjadi orang yang lebih baik. Setelah menjalani hukuman penjara, Yono dibebaskan. Ia memulai hidup baru sebagai sukarelawan di organisasi yang membantu korban kekerasan. Ia ingin menggunakan pengalamannya untuk membantu orang lain dan mencegah kekerasan terjadi. Ia juga meminta maaf kepada keluarganya dan berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka. Niken dan Yono, masing-masing dengan cara mereka sendiri, telah belajar dari kesalahan mereka dan menemukan jalan baru dalam hidup mereka. Mereka berdua membuktikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah dan menebus kesalahan mereka. Di tengah sorotan publik yang intens terhadap kasus Niken Salindri dan Yono, kisah cinta Andre dan Miko menjadi narasi paralel yang penuh dengan tantangan. Mereka adalah dua pria yang saling mencintai, tetapi cinta mereka diuji oleh prasangka dan penolakan dari masyarakat yang belum sepenuhnya menerima hubungan sesama jenis. Andre, seorang pria pendiam dan penyendiri, menemukan kehangatan dan penerimaan dalam diri Miko, seorang pria ceria dan penuh kasih sayang. Mereka membangun hubungan yang kuat dan tulus, tetapi mereka tahu bahwa dunia di luar sana mungkin tidak akan memahami atau menerima cinta mereka. Meskipun demikian, mereka memutuskan untuk merayakan cinta mereka dengan pernikahan. Upacara pernikahan mereka sederhana, hanya dihadiri oleh beberapa teman dekat yang mendukung mereka. Namun, kebahagiaan mereka terganggu oleh kehadiran beberapa tamu yang tidak setuju dengan hubungan mereka. Seorang ustaz yang dihormati di lingkungan mereka menyampaikan khotbah yang mengecam hubungan sesama jenis, mengutip kisah Nabi Lut dan peringatan tentang dosa. Suasana pernikahan yang semula hangat berubah menjadi tegang dan canggung. Beberapa tamu mengangguk setuju dengan khotbah ustaz, sementara yang lain hanya diam, tidak ingin terlibat dalam perdebatan. Ibu Miko, yang selama ini menyayangi putranya, merasa hancur dan malu dengan pilihan Miko. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa putranya mencintai seorang pria. Ia merasa bahwa Miko telah menyimpang dari jalan yang benar dan akan membawa aib bagi keluarga mereka. Dalam puncak kemarahannya, ibu Miko menyiram Andre dan Miko dengan air selokan, sebuah tindakan yang memalukan dan menyakitkan. Ia ingin putranya menyadari kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar. Namun, tindakannya justru membuat Miko merasa terluka dan terasing dari ibunya. Andre dan Miko meninggalkan pernikahan dengan hati yang terluka, tetapi mereka tetap berpegang pada cinta mereka. Mereka tahu bahwa jalan yang mereka pilih tidak akan mudah, tetapi mereka bertekad untuk menghadapinya bersama-sama. Mereka mencari tempat perlindungan di sebuah motel murah, tempat di mana mereka bisa merenungkan kejadian yang baru saja mereka alami. Mereka merasa sedih dan bingung, tetapi mereka juga merasa kuat karena mereka memiliki satu sama lain. Di tengah kesedihan mereka, Miko menerima telepon dari bibinya yang mengabarkan bahwa ibunya dirawat di rumah sakit karena tekanan darah tinggi dan kelelahan emosional. Miko merasa bersalah dan khawatir, tetapi ia juga merasa marah karena ibunya tidak bisa menerima cintanya. Miko dan Andre pergi ke rumah sakit untuk melihat ibu Miko.
Mereka berharap bahwa Ibu Miko akan menyadari kesalahannya dan menerima cinta mereka. Namun, mereka juga tahu bahwa mungkin butuh waktu lama bagi ibunya untuk berubah pikiran. Kisah cinta Andre dan Miko adalah kisah tentang keberanian dan keteguhan hati. Mereka menghadapi prasangka dan penolakan dari masyarakat, tetapi mereka tidak membiarkan hal itu menghancurkan cinta mereka. Mereka percaya bahwa cinta mereka sama sahnya dengan cinta siapapun, dan mereka berhak untuk bahagia. Waktu terus berlalu, dan Niken Salindri, meskipun telah melewati masa-masa sulit, terus berjuang untuk membangun kembali kehidupannya. Ia menyadari bahwa dendam dan kemarahan hanya akan menghambat proses pemulihannya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengambil langkah besar, memaafkan Yono. Keputusan ini tidak mudah. Niken harus bergulat dengan emosinya, menghadapi rasa sakit dan ketidakadilan yang ia alami. Namun, ia menyadari bahwa memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan perbuatan Yono. Memaafkan adalah tentang melepaskan beban, tentang membebaskan diri dari belenggu masa lalu, dan tentang membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Niken menulis surat kepada Yono, mengungkapkan perasaannya dan keputusannya untuk memaafkan. Ia tidak mengharapkan apapun dari Yono, tetapi ia ingin Yono tahu bahwa ia tidak lagi memendam kebencian. Surat itu menjadi titik balik bagi keduanya. Yono, yang telah menjalani hukuman penjara, merasa terkejut dan terharu menerima surat dari Niken. Ia menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia lakukan dan betapa dalam luka yang ia torehkan pada Niken. Surat itu membuatnya merasa menyesal dan terdorong untuk berubah. Setelah bebas dari penjara, Yono memulai hidup baru sebagai sukarelawan di organisasi yang membantu korban kekerasan. Ia ingin menggunakan pengalamannya untuk membantu orang lain dan mencegah kekerasan terjadi. Ia juga berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan keluarganya yang telah ia sakiti dengan perbuatannya. Sementara itu, Niken terus berkarya dan menginspirasi. Ia menggunakan musiknya sebagai sarana untuk menyampaikan pesan tentang kekuatan, ketahanan, dan harapan. Ia juga aktif dalam kampanye melawan kekerasan, menyuarakan pentingnya keadilan dan dukungan bagi para korban. Niken dan Yono, masing-masing dengan cara mereka sendiri, telah menemukan jalan baru dalam hidup mereka. Mereka berdua membuktikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah dan menebus kesalahan mereka. Mereka juga menunjukkan bahwa pengampunan adalah kekuatan yang luar biasa, yang dapat menyembuhkan luka dan membuka pintu bagi masa depan yang lebih baik. Di sisi lain, Andre dan Miko juga menghadapi tantangan mereka sendiri. Mereka harus berjuang untuk membangun kehidupan bersama di tengah masyarakat yang belum sepenuhnya menerima hubungan sesama jenis. Mereka menghadapi diskriminasi dan prasangka, tetapi mereka tidak membiarkan hal itu menghancurkan cinta mereka. Mereka menemukan komunitas yang mendukung mereka, orang-orang yang menerima mereka apa adanya. Mereka membangun jaringan pertemanan dan dukungan yang kuat, yang membantu mereka menghadapi tantangan dan merayakan kebahagiaan mereka. Andre dan Miko juga menggunakan platform mereka untuk menyuarakan tentang pentingnya penerimaan dan kesetaraan. Mereka ingin mengubah persepsi masyarakat tentang hubungan sesama jenis dan menciptakan dunia yang lebih inklusif dan toleran. Kisah Niken, Yono, Andre, dan Miko adalah kisah tentang perjalanan manusia, tentang kesalahan dan penebusan, tentang cinta dan pengampunan, tentang keberanian dan ketahanan. Mereka semua belajar bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi setiap orang memiliki kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan dan menemukan jalan baru menuju kebahagiaan. Waktu terus bergulir, dan kehidupan Niken, Yono, Andre, dan Miko terus berlanjut, masing-masing membawa pelajaran dan perubahan yang mendalam. Niken, yang telah melewati badai traumatis, kini menjelma menjadi simbol kekuatan dan ketahanan. Ia tidak lagi membiarkan masa lalu menghantuinya, melainkan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk menginspirasi orang lain. Karirnya di dunia musik semakin bersinar. Lagu-lagunya tidak hanya menghibur, tetapi juga menyentuh hati, menyampaikan pesan tentang harapan, pengampunan, dan kekuatan untuk bangkit. Ia juga aktif dalam kegiatan sosial, memperjuangkan hak-hak korban kekerasan dan menyuarakan pentingnya kesetaraan. Yono, yang telah membayar kesalahannya dengan hukuman penjara,
menemukan panggilan baru dalam hidupnya. Ia bekerja sebagai sukarelawan di organisasi yang membantu korban kekerasan, menggunakan pengalamannya untuk mencegah orang lain melakukan kesalahan yang sama. Ia juga berusaha memperbaiki hubungannya dengan keluarganya, yang perlahan-lahan mulai menerimanya kembali. Andre dan Miko, meskipun masih menghadapi tantangan dari masyarakat yang belum sepenuhnya menerima hubungan sesama jenis, terus membangun kehidupan bersama yang penuh cinta dan kebahagiaan. Mereka menemukan komunitas yang mendukung mereka, orang-orang yang menerima mereka apa adanya. Mereka juga menjadi aktivis, menyuarakan tentang pentingnya penerimaan dan kesetaraan. Mereka ingin mengubah persepsi masyarakat tentang hubungan sesama jenis dan menciptakan dunia yang lebih inklusif dan toleran. Kisah mereka berempat saling berkaitan, menunjukkan bahwa kehidupan penuh dengan liku-liku, tetapi setiap orang memiliki kekuatan untuk memilih jalan mereka sendiri. Mereka menunjukkan bahwa pengampunan, penerimaan, dan cinta adalah kekuatan yang luar biasa, yang dapat menyembuhkan luka dan membuka pintu bagi masa depan yang lebih baik. Di akhir cerita, Niken mengadakan konser besar yang merayakan perjalanannya sebagai seorang pejuang. Konser itu bukan hanya tentang musik, tetapi juga tentang harapan, ketahanan, dan kekuatan untuk bangkit. Di antara penonton, terdapat Yono, Andre, dan Miko, yang semuanya telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan mereka sendiri. Konser itu menjadi simbol kemenangan atas kesulitan, pengingat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk mengubah hidup mereka dan menginspirasi orang lain. Kisah mereka berempat mengajarkan kita bahwa tidak peduli seberapa gelap masa lalu, selalu ada harapan untuk masa depan yang lebih cerah.